collapse of the New Order regime and the onset of the Reform era. The Sociology Department of the Faculty of Social and Political Sciences at the University of Bengkulu was established in 1999 to address the challenges in the field of education. As an internationally recognized educational institution through accreditation by AQUIL, the Sociology Department strives to implement its vision and mission in supporting the development of a conducive academic atmosphere. UNIP Sociology Study Program is a leading institution in education and teaching, community service and publication, and community service and development based on critical thinking and ethical behavior. It aims to produce graduates competent in coastal and forest age community development. Study program mission: carry out professional education and teaching based on competency, build and improve institutional governance that is participatory, transparent, and accountable. Carry out community service for social dynamics, especially in coastal community and forest age communities. Carrying out community service oriented towards community empowerment and development, especially in coastal and forest age communities. To achieve this, the Sociology Department is equipped with resources in specialist fields of expertise that support the three dharma of higher education, ensuring that graduates are competent and professional. In an increasingly competitive era, the Sociology Department contributes by creating work programs and designing curricula that can respond to the changing times. Various innovations have been produced through research programs, same as Campus Merdeka, and independent internships based on the Campus Merdeka initiative, which is recognized at the university and national levels. Sociology Department program to improve the quality of lecturers and students. The Sociology Department organizes various activities, which include internships that aim to provide knowledge and skills to students in the world of work. Research that can be the output of completing student final studies. Sociology Laboratory as a space for learning practices in the community. Public lecturers, workshops, national and international seminars. Partner village assistance form a contribution to the implementations of research and community service and various other activities that lead to efforts to achieve the vision and missions of the Sociology Department. Furthermore, the department has built international partnerships. In its efforts to create a conducive learning and discussion environment for students, the availability of facilities plays a key role in supporting student success. These facilities include reading rooms, student laboratories, community-based partner villages, field practice in society, and developing analytical skill and critical thinking. These efforts have contributed to academic achievements at the national level. The Sociology Department's graduates possess the competencies and abilities to compete in various sectors, whether the academicians, social analysts, consultants,
social activists, and researchers. There is no end for us in the sociology department to continue collaborating and providing sincere service for the future of the nation and the homeland. There is never such a thing as a dead word because you are our priority. Eh, bisa kita mulai acaranya, rekan-rekan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Abiul Fatah selaku pembawa acara pada kegiatan sharing session yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Yang terhormat para narasumber kita pada malam hari ini. Ada Kak Nadia Esos, selanjutnya ada Kak Hosani Ramos Tapia Esos, serta Bapak Sandarman Esos MAP. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Community Based Development atau yang kita kenal dengan CBD, Ibu Dias Widiarti Esos MA dan Ibu Retno Wahyuning Tias Esos MA, serta seluruh teman-teman peserta kuliah tamu yang telah bergabung melalui Google Meet pada malam ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan kuliah tamu yang bertemakan mendampingi desa, dinamika dan tantangan. Sebelum memulai rangkaian kegiatan pada malam hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Dias Widiarti SOSMA selaku dosen pengampu mata kuliah Community Based Development. Kepada Ibu Dias Widiarti SOSMA, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Habib ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Puja dan puji syukur alhamdulillah senantiasa kita bersama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena di malam hari ini di hari Minggu 9 November 2025, alhamdulillah serangkaian perencanaan kegiatan kuliah tamu yang insya Allah akan kita selenggarakan bisa berjalan dengan lancar. Sholawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua umat muslim mendapatkan syafaat di yaumul akhir nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang pertama saya ucapkan salam hormat kepada seluruh narasumber. Di sini ada Kak Sandarman. Sehat Kak Sandarman. Yang kedua ada Kak Hosani. Sehat Kak Hosani. Dan yang ketiga ada Kak Nadia. Sehat Kak Nadia. Alhamdulillah. Yang kemudian berkenan menerima tawaran literasi, relawan literasi gitu ya, yang kemudian di sela-sela kesibukannya bisa berbagi kepada rekan-rekan mahasiswa peserta kelas di mata kuliah pembangunan berbasis komunitas. Kemudian yang saya banggakan adalah partner mengajar saya, Bu Retno Wahyuning Tias, yang kemudian hadir di ruang Meet ini. Halo Bu Retno, sehat? Ya, alhamdulillah. Kemudian juga peserta mahasiswa, peserta belajar yang penuh semangat dalam kegiatan mata kuliah ini. Sebelumnya tentunya saya mengapresiasi juga panitia yang kemudian juga walaupun ini kegiatannya online tetapi prepare yang kemudian dilakukan sangat maksimal.
Rangkaian kegiatan ini tentunya adalah rangkaian yang menjadi bukti nyata. Ini yang terundang adalah alumni sosiologi ya. Salam apresiasi untuk seluruh alumni sosiologi yang kemudian ini menjelaskan ya sejauh mana sepak terjang alumni sosiologi yang sangat berkiprah dan kemudian sangat berpengalaman di bidangnya dengan ketika kita berbicara profil lulusan sosiologi gitu ya. Alhamdulillah salah 3 ya, mungkin dari sudah berapa banyak alumni sosiologi dan saya juga bangga menjadi alumni sosiologi FISIP Unip. Kemudian Bu Retno juga kebetulan alumni sosiologi FISIP Unip yang kemudian pada hari ini bisa berbagi pengalamannya gitu ya. Tentunya dengan rangkaian kegiatan yang pada hari ini secara teoritik ya, mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kita akan turun lapangan begitu Kak Sandarman, Kak Hosani dan Kak Nadia ya. Jadi judul ataupun tema kegiatan ini adalah membangun desa dinamika dan tantangan gitu ya. Artinya dengan pengalaman kakak-kakak di lapangan ini ya barangkali punya semacam kesan dan pesan untuk barangkali teman-teman yang nanti akan mengarrange kegiatan di lapangan ini juga menambah pengetahuannya, kemudian menambah strateginya gitu ya untuk kemudian bisa apa namanya merangkai tujuan-tujuan pembangunan berbasis komunitas itu sendiri gitu. Jadi dengan kuliah tamu ini teman-teman juga bisa memanfaatkan momentum dengan sangat baik, enjoy kegiatan kuliah ini dan tentunya dari kita untuk kita, maka jangan simpan ya misalnya pertanyaan ataupun nggak selalu bertanya ya, ada juga sharing pengalaman, gagasan, jadi semua malam hari ini dicurahkan gitu ya, dan termasuk juga kakak-kakak narasumber yang sudah banyak berkiprah, tentunya sebut saja Kak Sandarman, ini yang sudah malang melintang di lembaga pemerintahan ya, baik itu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang kemudian berbagai bidangnya ya menurut saya sudah tidak kurang-kurang lagi nanti cerita gitu ya. Terus Kak Nadia dengan pendamping desanya, mendampingi desa menjadi garda terdepan juga gitu ya. Kemudian Kak Hosani dengan pengalamannya berada di lembaga swadaya masyarakat ya dan NGO gitu ya, di isu lingkungan dan pada hari ini juga di isu gender, tentunya banyak sekali yang bisa nanti disampaikan. Tentunya dengan adanya kesempatan ini kami sebagai pengampu mata kuliah juga mengucapkan terima kasih. Rekan-rekan kelas hanya mampu bisa mendoakan beserta saya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa membalasnya. Dan mudah-mudahan berkah dunia akhirat bagi kita bersama. Mungkin itu sedikit yang bisa dihantarkan ataupun membuka kata sambutannya, dan saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan ikuti sampai tuntas karena ini waktunya terbatas. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dias Widiarti SSMA atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki acara inti yaitu kuliah tamu bersama para narasumber hebat kita pada malam ini. Selanjutnya, sesi ini akan dipandu langsung oleh moderator kita. Kepada Saudara Willy Aryo, Asiando Gultom, kami persilakan untuk memandu jalannya acara. Kepada Saudara Willy. Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian. Apakah suara saya terdengar? Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan kuliah tamu dengan tema mendampingi desa dengan dinamika dan tantangan.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Willy Aryo Sandodo Gultom yang akan membantu jalannya kuliah tamu kita pada hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari mata kuliah dari CBD yang menekankan pentingnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Rekan-rekan sekalian, kalau kita berbicara terkait pembangunan desa, seringkali yang terbayang adalah membangun jalan ataupun fasilitas umum. Padahal aspek yang paling penting adalah membangun kesadaran dan partisipasi masyarakatnya. Nah, lewat kuliah tamu inilah kita akan belajar bagaimana pendampingan desa berjuang menggerakkan masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan. Melalui kuliah tamu ini, kita akan belajar langsung dari praktis yang sudah berpengalaman langsung di lapangan dalam mendampingi masyarakat di lapangan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan ada 3 narasumber kita yang hebat pada kali ini. Yang pertama ada Kak Nadia Putri Angel Sos. Bagaimana Kak Nadia kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, selanjutnya ada Kak Hosani Ramos Hutapea. Bagaimana Kak kabarnya? Puji syukur baik, sehat. Baik, selanjutnya ada Bapak Sandarman S. Sos, MAP. Bagaimana Bapak kabarnya? Ya, alhamdulillah, makasih ya. Baik, kali ini teman-teman kita akan sebelum kita masuk ke materi, kita akan membacakan CV dari para narasumber kita. Boleh untuk CV yang pertama ditampilkan? Untuk yang bertugas boleh menampilkan CV. Oke, yang pertama dari narasumber kita yang pertama ada Kak Nadia Putri Angel Sos yang menempuh jenjang pendidikan pertama menempuh jenjang pendidikan di Universitas Bengkulu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian pernah bekerja sebagai sekretaris di KPM tingkat negeri atau desa, dan juga sekarang bekerja sebagai pendamping desa, dan juga pernah sebagai bendahara di Yayasan Bintang Terampil. Untuk CV selanjutnya boleh. Mungkin tambah sungguh lama, saya bacakan aja untuk CV dari Kak Hosani Ramos Hutapea yang berkuliah dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, memiliki pengalaman organisasi menjadi Ketua Komisaris GMKI Cabang Bengkulu dan Sekretaris Cabang GMKI Bengkulu. Pernah bekerja sebagai manajer di lembaga non-pemerintah, yaitu Kanopi Hijau Indonesia, dan juga sebagai manajer sekolah negeri bersih. Mungkin untuk CV selanjutnya, CV selanjutnya untuk narasumber yang ketiga, yaitu ada Pak Sadarman Esos MAP
di mana pernah bekerja sebagai Kepala Seksi Sejarah, Tradisi, dan Kesenian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, juga pernah sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, serta Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. Baik, tanpa bertunggu-tunggu lama, marilah kita dengarkan dari pemateri pertama kepada Kak Nadia Putri, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, teman-teman semua, selamat malam. Apakah kedengaran suara saya? Kedengaran Kak. Kedengaran Kak. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terutama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dias Widiarti yang telah mengundang saya di acara malam hari ini, dan tidak lupa pula yang saya hormati kepada narasumber yang lain, Mbak Ausani, kakak tingkat saya ya, dan juga Bapak Tandarman. Pertama, puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan, tentunya kita bisa bertemu walaupun di dalam virtual gitu ya. Dan juga selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam hari ini ya, saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih lagi kepada Ibu Dias yang telah mengundang saya ke sini sebagai narasumber ya. Belum pantas sepertinya ini menjadi narasumber Ibu. Jadi teman-teman, saya manggil teman-teman aja ya. Udah semester berapa ya? Semester 5. Ya Kak, semester 5. Ya, semester 5 ya. Di sini kita membahas mendampingi desa, dinamika dan tantangan. Nah, sebelum itu saya kembali memperkenalkan diri. Terima kasih juga moderator ya, Willy. Saya izin perkenalkan lagi. Nama saya Nadia Putri Anggela, Esos. Ya, saya di sini sebagai pendamping desa ya, kerja sekarang di Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kebetulan saya mendampingi 4 desa di Kecamatan Merigi Kelindang. Nah, sebelum itu terkait materi, ya mungkin lebih ke pengalaman ya teman-teman. Kalau berbagi ilmu, mungkin ilmunya teman-teman lebih banyak. Mahasiswa sekarang kan hebat-hebat ya. Nah, jadi mungkin berbedanya mungkin lebih dahulu lulus ya daripada teman-teman mungkin. Terus juga saya alumni sosiologi di tahun 2020 dan angkatan di tahun 2016 ya. Saya masuk di 2016 dan menjadi alumni di tahun 2020. Betul yang dikatakan sama Ibu Dias tadi,
kita bangga tentunya menjadi alumni Sosiologi FISIP UNIF ya. Kemudian terkait pembahasan kita pada malam hari ini, mendampingi desa, dinamika dan tantangan, betul sekali itu sudah menjadi tugas saya di lapangan saat ini. Ya, kita tahu ya teman-teman, bahwasannya pendamping itu kan banyak ya. Ada pendamping PKH gitu kan, ada pendamping KB, itu kan banyak ya di desa ya. Ada pendamping petani, ada atau kelompok tani gitu kan, ada pendamping sosial, ada bantuan-bantuan bansos dan sebagainya, dan juga ada pendamping desa. Nah, di sini saya fokus sebagai pendamping desa seperti itu teman-teman. Jadi kita banyak pendamping ya di desa itu, cuman di sini saya lebih fokus ke pendamping desa. Nah, di mana pendamping desa itu lebih dekatnya dengan pemerintahan desa teman-teman. Ya, lebih dekatnya dengan pemerintahan desa, bukan kepada kelompok-kelompok tertentu. Seperti kan kalau pendamping tani gitu kan, atau kelompok tani itu kan lebih berinteraksi seringnya itu kan kepada kelompok-kelompok tani yang ada di desa seperti itu kan. Terus kalau PKH mungkin dia mendata dan sering bertemu dengan masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH seperti itu. Nah, saya di sini itu lebih ke pendamping desa. Jadi lebih dekatnya itu dan sering berinteraksinya itu, sering bertemunya itu dengan pemerintahan desa. Jadi kembali ke topik kita itu mendampingi desa, dinamika dan tantangan. Jadi mendampingi desa ya, kita tahu proses bantuan yang dilakukan oleh pendamping untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa agar mampu merencanakan, melaksanakan dan mengelola pembangunan desa secara mandiri. Nah itu. Jadi apa itu pendamping desa? Yaitu tenaga profesional yang bertugas mendampingi pemerintah dan masyarakat desa dalam perencanaan, nanti kan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengawasan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi kita tuh ada undang-undangnya teman-teman. Jadi kita sebagai pendamping itu kita menyampaikan informasi ke desa itu ya ada landasannya, ada undang-undangnya seperti itu. Jadi ada aturannya yang kita menyampaikan regulasi-regulasi ke desa seperti itu. Dan saya sebagai pendamping desa itu juga belum lama teman-teman, saya masuk itu bergabung di pendamping desa itu dari tahun 2022. Jadi sekitar 3 tahun lah baru gitu. Jadi pengalamannya belum banyak ya, sekitar baru 3 tahun. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pendamping di desa itu banyak ya. Balik kita ke fokus pendamping desa. Jadi tugas kami yaitu ya, tugas sebagai pendamping desa itu yang pertama yaitu pendampingan pembangunan. Yang kedua yaitu pendampingan pemberdayaan masyarakatnya. Yang ketiga pengelolaan keuangannya. Yang keempat pelaporannya. Yang kelima fasilitasi kebijakan. Nah, itu ya tugas pendamping desa. Jadi pendamping desa ini itu mendampingi dana desa teman-teman. Dana desa itu apa? Yaitu ya program pemerintah dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT. Nah, dari kapan dana desa ini ada ya?
Yang perlu kita ketahui teman-teman, dana desa ini sudah disalurkan semenjak tahun 2015 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang bertujuan untuk memperkuat otonomi desa, mengurangi ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dari mana sumber dana desa itu? Yaitu dari APBN ya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dasar hukumnya gimana? Ya, dasar hukumnya dari undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa. Tujuannya apa? Yaitu untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan desa. Itu tugas kami sebagai pendamping desa. Nah, kemudian setiap desa itu memiliki dana desa yang berbeda-beda, teman-teman ya. Jadi kita sebagai pendamping desa ya, khususnya saya ya yang bekerja di bidang itu memiliki dana desa yang berbeda-beda, teman-teman ya. Jadi dana desanya berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduk dan juga statusnya desa. Nah, jumlah penduduk yang kita peroleh itu dari mana? Yaitu tugas kita sebagai pendamping desa, kita memberitahukan kepada desa untuk mendata jumlah penduduk tersebut. Nah, semakin banyak jumlah penduduk itu akan meningkatkan dana desa tersebut. Terus juga yang lainnya itu ada status desa. Nah, di situ kan nanti pendamping desa itu nanti akan membuat tim enumerator ya, tim enumerator untuk pemutakhiran data namanya. Nah, jadi di situ akan perangkat-perangkat desa itu ada yang ditugaskan untuk mengumpulkan data tersebut. Jadi namanya itu data SDGs namanya, teman-teman. Jadi di kuliah juga kita belajar, di sosiologi kita juga belajar SDGs ya. Sudah pasti tahu lah teman-teman SDGs itu apa ya, dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Kan ada 18 SDGs kita itu. Nah, salah satunya itu yang untuk meningkatkan statusnya desa itu yang pertama adalah ya, SDGs itu ada kemiskinan ya. Jadi di dana desa itu ada namanya pembagian penyaluran BLT ya, bantuan langsung tunai. Itu dengan dana maksimal 15% dari dana desa tersebut, teman-teman. Jadi kalau seandainya semakin sedikit masyarakat yang menerima BLT di desa itu semakin tinggi statusnya desa. Status desa itu apa aja, mulai dari sangat tertinggal, berkembang, maju, sama mandiri. Kemudian bagaimana dengan pelayanan kesehatannya, seperti itu kan. Kalau pelayanan kesehatannya sudah ada posyandu, sudah ada polindes di desa, itu sangat meningkatkan statusnya desa. Tapi kalau belum ada polindes, kemudian juga pelayanan kesehatannya kurang bagus, itu akan menurunkan statusnya desa, teman-teman. Jadi akan memicu dana desa tersebut. Kemudian fasilitas pendidikannya, apakah sudah ada PAUD di desa, apakah sudah ada sekolah SD atau SMP bahkan juga SMA gitu kan. Itu akan memicu dana desa. Kemudian pelayanan umum lainnya, apakah sudah ada cabang-cabang bank atau apa ya yang bisa masyarakat itu tidak jauh keluar dari desa gitu untuk mendapatkan, kan ada kayak briling gitu kan. Itu juga dipantau oleh tim enumerator tadi, seperti itu. Jadi dana desa itu dicairkan yaitu berdasarkan statusnya desa. Jadi desa yang saya dampingi itu, teman-teman, ada 4 desa.
Salah satunya ada desa Kelindang Atas, ya ada desa Kelindang, ya ada desa Punggu Beringin, ada desa Ulat Lebar namanya. Jadi kalau berbicara tentang statusnya itu rata-rata desa saya sudah maju ya, 3 desa sudah maju dan 1 desanya masih berkembang. Salah satunya desa tempat dosen sosiologi pernah melakukan pengabdian masyarakat itu desa Kelindang Atas, itu ada desa dampingin saya di situ. Desa Kelindang Atas ya. Pernah bertemu juga sama Ibu Dias di sana. Pada saat bertugas seperti itu. Kemudian kita berbicara lanjut lagi ya teman-teman. Jadi dana desa dicairkan itu bisa 2 tahap di tahun 2025 itu. 2025 tadi itu 2 tahap, sebelumnya ada 3 tahap. Kalau di 2025 ini ada 2 tahap teman-teman. Ada pertama itu dicairkan 60%, yang kedua 40%. Dan itu terbagi lagi, ada dana RMAT, ada untuk pembangunan fisik, dan dana non RMAT ya, untuk ada pembangunan non fisik atau pemberdayaan. Pembangunan fisik apa aja? Nah, ketika kita sebagai pendamping desa, kapan kita bertemu dengan masyarakat gitu kan? Kapan kita bertemu dengan masyarakat, banyak maksudnya itu kan. Nah, ketika kita melakukan musyawarah desa seperti itu kan, kemudian di kegiatan-kegiatan pembangunan fisik atau di kegiatan pemberdayaan. Seperti apa gitu kan? Di saat kita kan pertama itu kita kan salurkan dana dulu 60% awal. Kita melaksanakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan. Nah, sebelum kegiatan itu berlangsung, kita akan melaksanakan musyawarah dulu teman-teman. Musyawarah dulu di desa, kegiatan apa yang harus dibangun. Nah, terus juga ada namanya musyawarah RKP, penyusunan APBDes, namanya banyak ya tahap-tahapnya. Jadi di situ kita bertemu langsung dengan masyarakat desa. Kemudian untuk pembangunan pemberdayaannya itu seperti apa, banyak ya, seperti ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Ada dana desa itu mendanai untuk pelatihan PKK, untuk pelatihan pemerintahan desa yang tidak bisa pakai komputer, itu bisa ya dilaksanakan di dana desa seperti itu. Kemudian untuk pembangunan fisik itu ya seperti yang disampaikan juga oleh siapa tadi ya, moderator atau siapa tadi, yang pembangunan kita itu kalau membicara tentang pembangunan itu pasti pembangunan jalan atau ya itu juga termasuk itu teman-teman. Jadi pembangunan fisik yang didanai melalui dana desa itu ada pembangunan jalan. Jadi tapi jalannya itu bukan jalan pemerintah kabupaten, bukan jalan provinsi, itu nggak masuk dana desa ya itu. Tapi kalau untuk masuk dana desa seperti jalan JUT namanya ya, jalan usaha tanah, kemudian jalan gang-gang yang ada di desa seperti itu. Terus juga jalan rabat beton mungkin ya, itu pembangunan fisiknya. Kemudian berbicara tentang dinamika teman-teman ya, dinamika di dalam masyarakat pasti berbeda-beda ya. Tergantung aspek kehidupan di dalam masyarakat tersebut tentunya. Contoh tadi ya, 4 desa dampingan saya. Kalau kita berbicara tentang budayanya gitu kan, di 4 desa ya, yang saya dampingi itu kan banyak orang, rata-rata orang Rejang ya kalau di Menteng ya, orang Rejang. Tapi sampai sekarang alhamdulillah saya nggak ngerti bahasa Rejang teman-teman ya, karena bahasa Rejang menurut saya adalah bahasa yang paling sulit ya di Bengkulu ini ya. Sampai sekarang saya belum paham ya. Jadi di sana ada orang Rejang ya, meskipun rata-rata orang Rejang di 4 desa itu berbeda-beda, tapi ya untuk budayanya, adatnya, cara untuk menyambut tamu, kemudian interaksinya berbeda-beda. Walaupun sama-sama orang Rejang itu pasti beda-beda ya dalam setiap desa. Kemudian kalau berbicara tentang ekonominya, mereka rata-rata di desa
dampingan saya itu di Bengkulu Tengah itu banyak sawit ya. Sawit, kemudian bertani ada, ya sawah, berkebun juga ada gitu. Kemudian kalau berbicara tentang politiknya, kalau saat mengadakan musyawarah kita kan fokus ke pendamping desa tadi ya. Pendamping saya bertugas sebagai pendamping desa. Di saat musyawarah, alhamdulillah ya kalau untuk saat ini kalau segi politiknya bagus, mereka menyampaikan aspirasi dengan baik. Mereka hadir jika diundang kepala desa, kan yang diundang itu kan mulai dari kepala desa, kemudian BPD, kemudian ada masyarakat desa. Jadi apa namanya, mereka hadir dan mereka bagus ya menyampaikan aspirasi. Karena di situ juga akan menyampaikan nanti aspirasinya seperti mendapatkan BLT seperti. Kemudian terkait teknologi teman-teman. Jadi masyarakat desa kalau berbicara teknologi di desa sudah banyak yang mahir ya, sudah banyak tidak buta lagi lah dengan masalah teknologi kalau di Benteng gitu ya, kalau di Bengkulu Tengah. Kemudian lanjut, kalau berbicara strategi dalam sebagai pendamping desa, dalam pendampingan desa ya, saya sebagai pendamping desa, yang pertama melalui kegiatan pemberdayaan ya. Kalau melalui kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan teman-teman. Pelatihan di dana desa itu ada pelatihan PKK seperti yang saya bilang tadi. Ada pelatihan pelayanan kesehatan, pelatihan posyandu, mungkin pelatihan bidang hukum itu ada didanai oleh dana desa. Itu ya salah satu strateginya di situ kalau pendamping desa. Kemudian untuk pengembangan ekonominya, fokus di dana desa itu melalui BUMDes teman-teman. BUMDes dan ketahanan pangan. Kalau BUMDes itu ada dana desa, itu didanai juga oleh dana desa. Nah, salah satunya Desa Kelindang Atas tadi yang pernah dosen sosiologi juga ya, pengabdian masyarakat di sana. Itu BUMDes mereka bagus ya, berjalan maksudnya. Ada juga yang mati suri BUMDesnya gitu kan, ada tapi nggak jalan gitu. Tapi kalau Desa Kelindang Atas itu BUMDesnya jalan ya, bagus. Karena salah satu pemicunya teman-teman itu ada kepala desanya aktif gitu. Nah kebetulan kalau ke Desa Kelindang Atas itu kan kepala desanya ya. Karena kalau untuk membangun desa memang harus ada unsur-unsur muda gitu ya, dari pola pikirnya mungkin memang bagus seperti itu. Kemudian juga dari pengembangan ekonomi itu dari ketahanan pangan teman-teman. Jadi dana desa itu ketahanan pangannya itu untuk meningkatkan ekonomi itu dari ketahanan pangan. Nah kebetulan ketahanan pangan di tahun 2025 ini itu jadi dikelola oleh BUMDes, nanti hasilnya itu menjadi desa teman-teman. Jadi ketahanan pangannya itu 20% dari pagu dana desa. Contohnya dana desanya 600, mungkin sekitar 200 atau berapa gitu ya dari untuk ketahanan pangan tersebut. Jadi disitulah nanti kita bertemu dengan masyarakat secara langsung untuk sebagai pendamping desa gitu. Di saat ada kegiatan ketahanan pangan gitu, ada penanaman, contohnya penanaman cabai, kita bertemu dengan masyarakat desa gitu. Di saat musyawarah kita bertemu juga langsung dengan masyarakat desa. Tapi kalau untuk sekedar sehari-hari pendamping desa itu lebih sering bertemu dengan pendamping desa. Ya itu ya. Kemudian terakhir begitu berbicara kita tentang tantangan ya, tantangan dalam pendampingan jelas ada ya teman-teman. Khususnya dalam pendampingan atau pendamping desa gitu ya. Kita fokus ke pendamping desa. Kalau tantangan di sini pasti ada. Yang pertama, kalau dana desa yang sudah dicairkan ke desa kadangkala banyak kepala desa ini
kan namanya apa namanya ya, uang sudah cair gitu kan, tapi lambat melaksanakan kegiatan gitu kan. Seharusnya kan kalau sudah ada dana desa kan cepat kita melaksanakan kegiatan, jadi cepat selesai seperti itu kan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan itu nggak tepat waktu, jadi itu jadi tantangan menjadi pendamping desa teman-teman. Kemudian yang kedua, masyarakat yang kurang kreatif ya, kurang kreatif dalam artiannya itu mungkin keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Makanya kata saya yang kalau yang desa Kelindang atas tadi kan kepala desanya tuh kan masih muda, jadi seperti itu teman. Kemudian partisipasi agak rendah karena fokus pemikiran itu. Agak rendah ya karena kadang-kadang di kala musyawarah lebih sering membicarakan ekonomi aja, bukan berbicara tentang pembangunan gitu. Apa namanya, tekan ekonomi kehidupan sehari-hari ya kebanyakan. Jadi di situ kurang ini. Jadi menjadi tantangan, jadi menjadi pendamping desa itu. Ya enggak apa ya. Pasti jadi pendamping desa melalui tantangan itu ya harus sering komunikasi dengan desa, harus ini ya gitu. Jadi sering ke lapangan ya tentunya. Jadi itu ya teman-teman sekilas informasi atau pengalaman dari saya sebagai pendamping desa ya, dan juga sebagai alumni sosiologi yang menyangkut apa namanya tugas saya di desa seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya untuk pertama ini ya, moderator. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sharing-sharing pengalamannya kepada Kak Nadia, di mana bahwa pelaksanaan dana desa itu termasuk seperti pembangunan fisiknya, seperti pembangunan fasilitas desa seperti jalan yang diperbaiki dan fasilitas lainnya, di mana butuh partisipasi masyarakat yang sangat aktif dalam pengembangan desa tersebut. Terima kasih atas Kak Nadia sharing-sharing pengalamannya. Kita lanjut untuk narasumber yang kedua kepada Bapak Sandarman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, dosen pengampu ya, dari Mbak Dias, Dono, Ika, ataupun yang lain-lain. Atau juga ada para alumni yang entah udah berapa tahun nggak lihat unip. Untuk sumber, adik-adik sama-sama kenal, saya Sandarman. Ya, mungkin kalian belum lahir, masih SD, kami sudah belajar taktik tentang sosiologi, lihat bagaimana arahnya segala macam. Dan kami seleksi di awal dengan rombongan ini, Mas Warsito ini dosen-dosen awal dulu ya, sekarang banyak pensiun atau meninggal segala macam. Kita doakan semua dosen kita sehat dan kita semua begitu. Apa yang mau disampaikan? Jadi beberapa hari yang lalu dihubungi Pak Dias menyampaikan ini Maaf Pak
Sadarmat, maaf memotong. Suaranya boleh dikeluarkan, Pak. Soalnya kedengarannya kekecilan, Pak. Volume suaranya, Pak. Itu dengar? Halo? Masih agak kecil, Pak. Masih agak kecil. Iya. Kurang dekat mungkin mikrofon. Sudah? Halo? Ya. Sip. Agak lumayan. Oke, ya, lanjut ya. Jadi berpengalaman dari angkatan pertama mungkin dan saat ini saya ditugaskan di Sekretariat DPR Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi kalau sebelumnya ini masih bergabung dengan rombongan Mbak Nadia itu mengurusi tentang masalah desa. Dan kemarin sebelum itu berkecimpung seperti di CP tadi banyak di Dinas Pariwisata. Jadi tentang perayaan seperti itu. Apa ya? Dulu kami juga ikut kuliah CBD dengan mendiang Pak Bagus. Jadi community membangun masyarakat berdasarkan kondisi mereka. Jadi adik-adik semua, pengalaman saya jangan mengada-ngada lah ya. Jangan bawa konsep yang aneh-aneh, nanti salah-salah treatment kita ke masyarakat itu. Jadi kita datang ke sana itu sebagai orang yang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Jadi jangan dulu bawa obat segala macam itu, tapi kita siapkan dulu, kita kenali dulu data yang penting itu. Kebiasaan mereka apa, kesukaan mereka apa, terus hari-harinya apa, potensi di situ apa, masalahnya apa. Nah, yang paling penting itu berasal dari masalah mereka apa. Kalau potensi banyak dinas atau apalah yang bisa membantu di situ ya. Macam-macam ada rombongan pendamping desa, pendamping PKH, pendamping segala macam. Tapi selaku mahasiswa sosiologi kita melihat kenapa? Karena masalah yang paling masalah itu adalah sebuah energi atau potensi masyarakat setempat. Ketika kita mampu menyelesaikan masalah mereka, itulah pemberdayaan yang sesungguhnya. Tapi kalau kita hanya mampu memberdayakan potensinya, atau jangan-jangan kita ini hanya benalu di situ, ya. Jadi seakan-akan seperti pahlawan kesiangan, tentang petenteng, baca buku yang sedikit, adalah kumal segala macam begitu, terus datang ke masyarakat seperti mengajarkan segala sesuatunya. Bangun mahasiswa sosiologi ya. Enggak seperti itu. Saya punya pengalaman, ada mahasiswa jurusan pertanian datang ke sebuah desa, ingin seperti memberdayakan nanam cabai. Padahal yang diajak diskusi itu sudah sering ke Thailand bolak-balik tentang tak cara menanam cabai. Tapi karena dia mau status mahasiswa, dia diam saja. Jadi begitu. Makanya kita perlu capaian-capaian tuh mungkin di hari pertama atau minggu pertama atau berapa lama kita mendampingi itu, atau seberapa penting atau apa sih tujuan, atau bahasa dulu tuh kalau kata yang Pak Bagus itu visi kita tuh apa, mau kita apakan ini. Jadi ketika melihat masyarakat itu, oh di situ banyak sampah, misalnya sampah berserakan. Nah berangkat dari situ saja, bagaimana kita menyampaikan penyadaran ke masyarakat, sampah ini masalah bagi masyarakat itu. Jangan-jangan mereka nggak sadar itu masalah. Nah, di sini yang paling penting. Kalau yang lain-lain itu banyak yang ngerjakan ya teman-teman ya. Ada dinas lingkungan hidup, ada macam-macam lah. Persoalan sosial, persoalan kalau tadi Mbak Nadia di pendamping desa memang tugasnya seperti berkontrak, mereka terikat janji suci ya dengan namanya Kementerian Desa untuk mengerjakan tahapan-tahapan itu. Lah kita selaku mahasiswa sosiologi di situ ya. Jadi itu. Jadi pertama kita harus sadar diri. Artinya apa? Kita bukan close.
yang begitu masyarakat minta, kita langsung bisa berikan. Mereka mau sepatu, langsung ada sepatu. Bukan. Kita membersamai mereka. Jadi, hilangkan simbol-simbol yang mungkin nanti akan memberikan handicap. Kalau mereka misalnya sukanya duduk-duduk, gitu kita duduk-duduk saja. Nanti tahapannya seperti itu, namanya pola pendampingan atau yang CBD, community based. Sehingga nanti ketika kita pulang, ini indikatornya itu, mereka tidak ingin melepas kita, main lagi sini, terhubung. Kalau dulu zaman kami belum ada era teknologi seperti sekarang, ya. Tapi mereka masih merindukan. Bahkan ya, diangkat anak sama bapak di sana seperti itu. Itu baru sukses kita pendampingan. Kalau di desa, kalau di kota mungkin nanti narasumber yang lain yang pengalaman. Tergantung tadi pendampingan kita itu terkait tentang apa? Apakah kita pure mahasiswa datang ke sana atau kita selaku katakanlah dari lingkungan misalnya, atau peduli dengan anak cacat misalkan, atau peduli perempuan. Sekarang yang misalnya yang lagi rame tentang gajah Sumatera misalnya di Putri Hijau itu ya. Nah, biasanya otak kita itu yang kudisan ini langsung menjudge masyarakat salah seperti itu. Ini harus dilestarikan, itu wajar. Mahasiswa meledak-ledak seperti itu. Tapi datanya apa yang sebenarnya? Kenapa itu terjadi? Nah, ketika kita sadari datanya itu, posisi apa yang bisa kita ambil? Kita sendiri. Oleh karena itu butuh berjejaring. Oh, menyelesaikannya ini seperti ini. Ketika kita mampu melakukan, kita lakukan. Kalau tidak, rekomendasi kebijakan namanya. Mungkin DPR-nya atau apa ya. Jadi nanti kegiatannya untuk demonstrasi atau kita menulis saja di harian-harian media online segala macam. Jadi real. Kita berkoar-koar di mungkin warung kopi segala macamnya, tapi ternyata tidak menimbulkan dampak yang baik. Apa target-targetnya itu tadi? Satu, ketika bicara CBD ini ya juga lah ya ilmu-ilmu yang lainnya. Kita sosiologi itu tidak berdiri sendiri. Nggak ada itu kita paling jagoan itu nggak ada. Kita butuh ilmu agama di situ, ada butuh hukum, butuh segala. Makanya di sosiologi ada sosiologi ekonomi, sosiologi pendidikan, sosiologi masyarakat pesisir, tepian hutan. Itu tetapi tinjauan kita bukan dalam pure tepian hutannya, tapi secara sosiologinya bagaimana di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, kaitannya mungkin yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, pengalaman saya selalu pemerintahan di kabupaten tingkatnya masih mungkin agak rendah lah, nggak seperti provinsi ataupun nasional. Itu harus tahu dulu masyarakat ini maunya apa. Nah, tapi kita bukan larut dalam artian ikut juga. Kalau di situ misalnya potensinya atau masalahnya narkoba, terus kita ikut-ikutan, ya itu salah juga. Tapi ada tahapan-tahapannya. Di sinilah kita butuh berjejaring. Mungkin ketika kita sudah buat ya, ini kan CBD harus praktek sebenarnya. Mungkin nanti nggak tahu dari Mbak Dias atau Bu Retno akan kemana ini nanti untuk bermalam ataupun bermasyarakat. Yang ini kadang-kadang tidak kita sadari. Jangan-jangan misalnya kita melihat ada air terjun di situ, terus terpikirkan ini langsung bisa diolah menjadi sebuah potensi desa. Padahal mungkin itu hanya salah satu daya tariknya. Barangkali ya, yang paling menarik di situ adalah rumah-rumah panggungnya. Ini ada satu program dari sebuah instansi namanya Bedah Rumah. Ini saya contohkan saja. Masuklah program ini ke sebuah desa yang di situ banyak rumah panggung. Bedah rumah itu mensyaratkan harus di semi permanen seperti itu. Dirobohkanlah rumah-rumah panggung itu dijadikan rumah-rumah biasa, sehingga hilang estetiknya tadi. Desa itu mestinya bisa menjadi desa adat dengan tradisinya. Tapi karena kita salah treatment mengatakan ini lebih baik Pak, segala macamnya, hilang keindahannya, hilang kekhasannya. Ya, jadi
dulu dengan teman-teman ya berdiskusi, itu apa yang paling apa namanya perlu tetap dijaga itu adalah namanya kearifan lokal setempat. Itulah daya tarik kita untuk bersaing dengan dunia global sekarang. Misalnya tentang makanan, kita nggak akan bisa mengalahkan namanya Hotel Mercure begitu, Santika, misalnya mau berbisnis sebenarnya nggak akan bisa kita. Ya. Mau bikin hotel paling kelas-kelas kita tipe melati, kelas C. Tapi kalau kita bikin misalnya glamping ataupun tidurnya kalau di atas pohon teh itu misalnya, ada suasana-suasana yang tradisional. Justru itu sebenarnya yang menarik wisatawan. Jadi sekali lagi ya, tadi untuk community based tadi agak berbeda dengan pendampingan yang sudah mungkin berkontrak. Kita selaku mahasiswa sosiologi, kita lihat dulu datanya, kearifan lokal masyarakat tersebut apa, sehingga treatment kita tidak salah. Jadi ketika kita datang, ya, kita datang ke sana itu kita tahu potensinya, kita tahu masalahnya. Ketika kita pergi, tidak terlalu banyak yang berubah, ya, sehingga arah belokannya itu tidak terlalu jauh. Ketika itu betul-betul jalan yang dibutuhkan, ya jalan. Apa indikasinya? Masyarakat tuh merasakan rasa memiliki. Ini kita ditampar sekarang ini ya. Saya juga merasa sangat malu mungkin ya. Misalnya kita dengan era modern ya. Sekarang ini dengan teknologi pertanian, ketahanan pangan yang miliaran itu dikucurkan, tapi apakah betul-betul kita tahan pangan kita itu? Ternyata tinggal gedes gitu ya. Kita lihat masyarakat Badui yang tidak punya penyuluh, tidak ada mahasiswa sosiologinya, ya, tidak ada mahasiswa pertaniannya di situ, tapi mereka bisa beradaptasi. Apa maksud saya di sini? Betapa pentingnya kearifan lokal. Jadi ketika teman-teman nanti datang ke suatu tempat, jangan betang-betenteng, tapi lihat dulu situasinya. Dari sana nanti berdiskusi, jangan ambil keputusan sendiri. Kalau misalnya ada Dias, misalkan atau Mbak Retno, paling tidak kalau kita mungkin lacak dulu mahasiswa sosiologi yang ada di sini siapa. Mungkin seperti itu untuk penyambung awal. Sehingga nanti treatment kita itu pas, tepat sasaran. Itu yang dibutuhkan mereka untuk tahapan ini mungkin adalah memasukkan air irigasi ke sini misalnya. Kita datang membawa bibit sawit. Kan nggak tepat itu. Iming-iming dari korporasi, ini kalau nanti disawitisasi nanti akan bagus. Ekonomi akan segala macam, tapi dampak lingkungannya tadi sosiologi komprehensif ya. Ada apa namanya individu sosial seperti itu terus. Mungkin apa namanya itu sekedar ini aja. Satu lagi ingin saya sampaikan, nggak usah terlalu hiraukan orang misalnya atau tren. Misalnya ini saya lihat namanya ini Mas Willy ya, misalnya. Hobimu apa? Oh, saya hobinya adalah main volley misalnya. Nah, berangkat pemberdayaan itu dari main volley. Seperti itu. Jangan kita ikut rabana, jadi lucu. Berawal dari sana. Jadi sehingga kita tidak stres. Kita nikmati di desa itu, ataupun di pendampingan miskin kota misalkan, ataupun mungkin orang-orang kaum marginal. Di sini sangat penting. Jadi kita bukan siapa-siapa. Kita mengharapkan, kalau di awal tadi ridho dari yang kuasa, ya. Kemudian dari pekerjaan itu mungkin kita dapat imbalan, tapi masyarakat mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Satu, potensi di situ apa, yang kedua, masalahnya apa. Jadi kita bergerak, apakah kita mempush potensi ini, atau kita membantu menyelesaikan masalah ini. Tidak mesti jadi jagoannya di situ. Mungkin sekedar membongkar pemikiran kepala desanya saja. Gini loh Pak sebenarnya. Gini loh Pak sebenarnya. Itu sudah cukup. Ini sekedar pengantar, mungkin nanti apa namanya, kalau ilmu-ilmunya mungkin perlu ditanyakan ini ke Dias sama Retno. Ya. Apa sih PRA gitu kan, untuk cepatnya itu ya. Apa-apa saja tahapannya. Ini model-model ya. Kalau sekarang kan banyak altimeter, banyak yang dihadirkan ya. Tapi kalau ilmu-ilmu lama seperti itu, kita misalnya metaplan, kita apa namanya susuri desa segala macam, itu dalam rangka mengambil
uh, data potensi yang ada di situ, termasuk data masalahnya. Mungkin itu dulu. Silakan nanti lebih banyak berdiskusi ya, share pengalaman. Saya juga bukan siapa-siapa, tapi masih ada rasa mencintai lah untuk sosiologi, sedikit berbagi dalam konteks saya sekarang di birokrasi. Kalau kita mahasiswa mungkin di luar ya banyak seperti itu ceritanya, tapi birokrasi tidak semudah itu, bro. Kita berhadapan dengan politik, berhadapan dengan kepentingan ekonomi, macam-macam di situ. Salah-salah digilas misalnya. Tujuan kita yang awal meledak-ledak itu tidak tepat sasaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Sandarman, di mana dari pemaparan materi yang telah disampaikan bahwa kita harus memahami situasi dan keadaan dari masalah tersebut, bahwa masalah atau problem tersebut merupakan bisa jadi sebagai sebuah energi dan potensi dari diri tersebut. Baiklah, kita selanjutnya ke narasumber yang berikutnya, kepada Kak Hosani Ramos Utapea. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Willy dan teman-teman sekalian sudah memberikan kesempatan kepada saya. Salam kenal dan selamat malam untuk Ibu dosen Dias dan Ibu Retno, juga senior-senior yang sepertinya juga ikut bergabung. Ada beberapa yang seangkatan dengan saya di sini. Terima kasih sudah jumpa. Saya melanjutkan pengalaman jadi teman untuk komunitas. Jadi kalau saya menyebutnya itu teman, bukan pendamping. Gitu. Kalau pendamping seolah-olah kita seperti superior, mereka adalah orang yang mendampingi, yang konteksnya mungkin bisa dibilang lemah mungkin begitu ya. Tapi kami kan dari lembaga daya masyarakat tempat saya belajar, kami adalah teman gitu. Bagaimana kami bisa berteman dengan masyarakat desa, terus membangun mereka secara kesadaran untuk memperjuangkan hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Jadi pengalaman yang saya alami gitu ya sebagai teman komunitas, saya punya background. Sudah dikasih tadi belum? Halo? Tidak kasih lagi tadi. Lanjut aja. Oke. Jadi pengalaman yang pernah saya alami itu saya beraktivitas di NGO lingkungan Kanopi Hijau Indonesia dan sekarang di Cahaya Perempuan, punya basic isu lingkungan dan gender. Nah, selama saya mendampingi agak berbeda sih, karena di Kanopi dulu langsung berhadapan dengan komunitas yang berkonflik dengan oligark gitu ya, atau pengusaha-pengusaha dan penguasa. Kemudian kalau sekarang saya berteman dengan kelompok-kelompok perempuan yang sebenarnya secara notabene mereka sama-sama kelompok yang dirampas haknya gitu. Kalau di isu lingkungan mereka dirampas haknya oleh penguasa dan pengusaha, kalau sekarang adalah perempuan-perempuan yang dirampas haknya sebagai perempuan oleh budaya patriarki. Saya rasa teman-teman familiar dengan isu-isu seperti itu. Jadi yang saya lakukan dengan teman-teman komunitas itu sesuai dengan kalau dikaitkan dengan community based development adalah membuat komunitas itu berdaya dengan apa yang mereka punya. Dan dalam keyakinan pengorganisasian, setiap komunitas itu pasti memiliki potensi-potensinya masing-masing gitu ya. Jadi yang kami lakukan untuk mereka berdaya adalah yang pertama tadi mengidentifikasi apa sih sebenarnya kebutuhan mereka, apa kemudian peluang atau potensi mereka supaya mereka bisa berkembang sesuai dengan apa yang mereka miliki. Jadi basic pembangunannya itu dari mereka untuk mereka gitu, untuk pemenuhan hak-hak mereka. Yang tentunya pasti dibutuhkan sekali partisipasi dari mereka. Jadi kita tuh nggak ujuk-ujuk datang
kita sebagai pahlawan kalau kata Bang Dasman tadi, jangan kita jadi pahlawan kesiangan gitu, tapi kita menjadi teman untuk mereka tuh tahu, oh ini loh yang saya miliki, ini yang saya butuhkan, ayo kita kelola bareng. Jadi mereka kuat bersama-sama jadi garda terdepan. Itu. Nah, tadi yang dikembangkan adalah aset-aset lokal, misalnya apa sih di situ potensi-potensi yang mereka miliki. Ketika misalnya korban-korban ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir, menguatkan ekonomi dari sisi agrowisata misalnya, atau dari kenelayanannya gitu. Kemudian kalau untuk perempuan-perempuan pedesaan, bagaimana upgrade atau memakai potensi mereka misalnya sebagai penjahit gitu. Basic-basic skill mereka misalnya yang suka masak itu yang mereka explore untuk kemandirian ekonomi mereka sebagai perempuan agar tidak mengalami ketidakadilan secara gender di rumah tangga maupun di lingkungan. Kemudian penguatan-penguatan kapasitasnya yang dilakukan adalah itu tadi, setiap waktu ajak mereka untuk mengenali kebutuhan mereka. Misalnya dasar utamanya adalah hak. Kita harus memberi pengertian tentang hak-hak kita sebagai perempuan apa, hak kita sebagai warga negara Indonesia itu apa, kayak gitu. Atas sumber penghidupan lingkungan kita ini seperti apa. Jadi meningkatkan kesadaran kritis masyarakat ini karena rasanya sekarang ini masyarakat terlalu banyak dicekoki dengan kebijakan-kebijakan yang akhirnya membodohkan gitu ya. Jadi kita sebagai yang mungkin lebih tahu gitu, lebih pengalaman, coba untuk ajak mereka diskusi kecil ringan-ringan aja gitu kan. Nah, tujuannya tadi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sebagai masyarakat. Nah, kalau dinamikanya di lapangan dalam proses pengorganisasian atau menemani komunitas itu banyak sekali gitu. Dari proses internalisasi isu-isu yang kita bawa kayak gitu kan. Itu kadang mereka ada mengalami apa ya, kagok gitu kan. Apa sih ini ngomongin soal gender gitu. Yang sudah mereka terbiasa dengan budaya-budaya patriarki gitu. Jadi dinamikanya bagaimana kita bisa memasukkan ilmu-ilmu atau informasi-informasi yang kita miliki dan itu memang harus memiliki proses yang panjang gitu. Tidak bisa gujuk-gujuk langsung jadi. Namanya juga kita sedang berhadapan dengan manusia gitu. Itu dinamikanya dalam proses penyadaran kritis mereka. Kemudian juga ketika mereka sudah sadar gitu, pasti akan ada pasang surut partisipasi karena setiap orang itu kan punya cara pikirnya masing-masing ya. Ketika mereka mentok nggak sesuai, nah mereka mengundurkan diri, kemudian nggak sesuai dengan kepentingan mereka, mereka cabut. Bahkan yang cabut ini akhirnya menjadi musuh kita. Nah, itu biasa terjadi di lapangan. Kemudian tantangannya tadi itu, perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok di desa, itu juga menjadi tantangan bagaimana kita bisa memasukkan informasi-informasi ke kawan-kawan di komunitas. Kesadaran kritisnya yang rendah. Jadi kalau misalnya kita menemani masyarakat yang berkonflik gitu ya. Salah satunya aja desa yang pernah saya dampingi itu Desa Pondok Bakil, mereka terdampak batu bara gitu ya. Nah, mereka diiming-imingi oleh misalnya kompensasi uang debu gitu-gitu. Kemudian mereka diiming-imingi lapangan kerja. Nah, komunitas yang sudah basicnya atau pemikirannya pengen cepat dan materialistik, mereka akan tergiur. Padahal sebenarnya uang debu yang mereka dapatkan itu tuh tidak sebanding dengan dampak kerugian kesehatan yang mereka rasakan. Nah, untuk meningkatkan kekritisan mereka terhadap apa yang dijanjikan oleh perusahaan ini sangat sulit. Ini yang menjadi tantangan. Apalagi masyarakat sekarang kan sudah terbiasa dengan dikasih uang misalnya gitu ya, dikasih bantuan tanpa harus mau berpikir sebagai teman dari komunitas. Jadi itu sih yang bisa saya bagikan sedikit dari pengalaman gitu ya. Nanti bisa kita diskusi-diskusi aja gitu melalui pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Rasanya juga tadi udah disampaikan oleh Abang dan Mbak sebelumnya.
Itu aja, Willy. Cukup, nanti kita diskusi. Baik, terima kasih kepada Kak Hosani atas penyampaian pengalamannya, di mana bahwa kita harus memahami setiap potensi yang ada di dalam komunitas tersebut, harus mengidentifikasi apa yang dimiliki dan dan mengembangkannya kembali. Mungkin sekian untuk pemaparan materi kita pada kali ini. Kita lanjut ke sesi diskusi ataupun tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau rekan-rekan, boleh mengangkat tangan ataupun menyalakan mic-nya. Baik, mohon izin, Willy. Oke, silakan kepada Sawa. Mohon izin Bapak Dasman. Saya ingin sedikit bertanya, tadi sangat menarik penyampaian Bapak di bagian ternyata sebenarnya pemberdayaan yang kita lakukan kepada masyarakat itu penting melihat ternyata ada aspek lokal yang perlu kita kaji sebenarnya sebelum kita turun ke masyarakat itu langsung. Nah, saya sempat ada beberapa bukan kegiatan, cuman kami melakukan seperti wawancara dan bertanya-bertanya kepada masyarakat. Sebenarnya banyak desa-desa yang di Bengkulu ini itu memiliki kebudayaan lokal yang kuat seperti itu, yang ternyata bisa dikembangkan sesuai dengan dengan kebudayaan lokal mereka seperti itu kan. Saya berikan contoh kayak yang di Kepahyang ini banyak sekali para masyarakatnya itu kan bertani aren, Bapak. Nah, masyarakat yang bertani aren ini kan sebenarnya kalau kita lihat mereka ini ada potensi buat wisata dengan model budaya yang lokal yang Bapak bilang tadi, seperti bisa menjadi wisata aren, bagaimana para wisatawan itu berkontribusi mengajarkan mereka bagaimana memanen aren gitu kan, mengelola aren itu sendiri. Tapi tantangan yang sering muncul ini adalah kebijakan desa yang ada di desa mereka. Walaupun kita lihat ternyata ada apa ya, ada potensi-potensi lokal yang seperti itu, namun ternyata banyak pengolah desa, bisa dibilang sebagai pemerintah desa, mereka itu malah mengutamakan infrastruktur yang modern seperti itu. Nah, kalau kita kaji kan itu bisa dibilang sebagai suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, menurut Bapak bagaimana sih sebenarnya pendekatan yang bagus kalau kita melihat ternyata ada potensi besar di desa tersebut, tapi malah terhalang dengan kebijakan para pemerintah yang seharusnya para pemerintah itu bisa mendukung masyarakatnya, tapi permintaan pemerintah dan masyarakatnya itu bertolak belakang seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Dasman, terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan kepada Sawa. Bagaimana kepada Bapak Sundarmat, apakah mau dijawab dulu atau langsung ditampung dulu? Apa ya? Mungkin bagaimana saja jalannya. Kalau langsung dijawab atau tampung dulu berapa? Apa? Mungkin boleh langsung dijawab saja, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Salam kenal juga untuk ini. Tulisannya Wawa Bengkulu ya. Dari Kepahyang ya? Izin aslinya itu di Bengkulu Tengah, Bapak. Bengkulu Tengah. Di mana Bengkulu Tengah? Di Tepak Menanjung. Orang Rejang apa Jawa? Orang Rejang. Kelurahan atau Menanjung? Di desanya. Desa Lubuk sini. Lubuk sini. Iya. Lubuk sini. Ya. Iya. Salam kenal. Jadi flashback sedikit ya tadi.
saya agak familiar khusus untuk Bengkulu Tengah ya, karena lama sekali main di Bengkulu Tengah, masyarakatnya mulai dari SMP sampai sekarang. Padahal saya tinggalkan sebentar waktu kuliah itu ya. Dan sekali lagi saya katakan ini berbagai pengalaman, belum tentu ini pas untuk komunitasnya. Nah, kenapa sampai terjadi perbedaan pandangan antara kita dengan mungkin potensi masyarakat menurut kita dengan pengambil kebijakan lokal di sana? Ini memang sering sekali, tapi kan mata kuliah ini mengatakan community based development, CBD, atau pembangunan berbasis pada komunitas. Jadi selama kita hanya tidak selesai dari diskusi kecil, kemudian mungkin tidak pernah kita tuliskan, tidak pernah kita suarakan, ya seperti itulah terus kejadiannya. Ya. Jadi apa titik poinnya di sini? Diperlukan penyadaran bersama, atau istilah kami sering kumpul-kumpul itu kesadaran kolektif. Di sini yang penting, kadang prosesnya cepat, kadang prosesnya lambat. Ya. Tapi dengan menyadari, misalnya tadi Mbak Wawa, ada potensi aren di situ, kenapa tidak digali? Itu bagi saya selaku mahasiswa sosiologi sudah layak dapat A, itu sudah tahu ada potensi aren. Tapi kenapa tidak diambil oleh katakanlah pengambil kebijakan lokal? Jadi sini ada proses. Ya. Prosesnya apa? Kalau di lokal itu balik-balik ke dana desa ada kebijakan. Di sini ada namanya musyawarah desa. Ketika waktu momen musyawarah desa itu, memang kepala desa mungkin ataupun beberapa itu belum sadar ataupun belum mau menggali potensi itu. Jadi saya termasuk kenapa sampai terjun ke birokrasi, karena sangat penting untuk kita rebut posisi strategis itu. Kalau kita misalnya sakit kepala melihat situasi di desa setempat, ya, kita ajak diskusi juga mungkin susah. Ya, coba kita datangkan mungkin teman-teman mahasiswa datang ke situ. Jadi daya tarik, ada apa ini? Tapi kita kasih tahu dulu. Kalau menurut saya, pengamatan saya di itu banyak aren, tapi mereka belum tahu, belum begitu menyadari kesadaran kolektifnya, masih mau jalan-jalan saja. Masih mau mungkin JUT ataupun yang lain, walaupun itu ya bagian penting juga dalam proses tadi ya. Nah, ketika kita datangkan perguruan tinggi namanya pendampingan, ataupun kalau istilah Mbak Sani tadi agak sadis juga, desa binaan kalau dulu ya. Sekarang desa dampingan, kita mendampingi itu seperti pengapit pengantin. Jadi kita bertugas sampai jab kobol dan di panggung saja. Setelah itu serahkan ke desa. Jangan kita ikut-ikutan nanti ikut main lagi sampai sangat jauh. Kita tahu posisi kita. Kalau pertanyaan mengapa sampai terjadi seperti itu, karena pengambil kebijakan tingkat pendidikan ini banyak sekali ya yang harus kita terobos itu. Entah dari mana mulainya itu. Tapi paling tidak ya tadi kita sudah tahu ada potensi di situ. Bicara misalnya potensi aren saja, Bengkulu sudah agak terkenal, tapi ada tantangan pemasaran. Ada namanya Desa Air Sempiang di sana. Dulu saya sempat kabit pariwisata, dan mereka juara 1 lomba desa wisata. Mereka pemanfaatannya itu. Datang ke sana wisatawan, bisa minum air niranya itu, ya. Kemudian nanti bikin gula aren, bikin segala macam. Itu masih dampingannya almarhum Pak Heri sama Pak Panji Suminar, masih di Brida waktu itu. Dan itu menarik sekali. Tapi ketika target pasarnya mana nih? Apakah kita mau nembak masyarakat Jakarta, ya? Atau masyarakat warga Bengkulu, atau masyarakat Kepayang? Kalau masyarakat Kepayang saja itu bosan nanti, yakin lah. Paling sebulan 2 bulan, habis itu mereka bosan. Tapi kalau target kita adalah masyarakat Jakarta, itu sampai promosinya bagaimana? Ketika misalnya Mbak Wawa, katakanlah sekarang ini adalah orang Semarang misalnya, ya. Saya analogikan begini. Kemudian saya selaku bapakmu, Wawa ini saya kasih duit 15 juta.
silakan habiskan nak, pergilah ke Sumatera. Di dalam pikiranmu, kalau tidak ke Padang, ke Medan. Tidak akan pernah ke Kepayang. Kan begitu. Artinya apa? Dari segi brand, kita sudah ketinggalan. Nah, apa ini? Ini perlu mengaktifkan, mungkin kalau sekarang ya PT, kalau masyarakat, kalau angkatan teman-teman semua, adik-adik semua adalah mungkin Instagramnya yang perlu diaktifkan, webnya perlu diaktifkan, berita-beritanya bagaimana. Ini, jadi ketika kita tahu potensi aren, itu tidak cukup dengan aren saja. Orang itu nanti akan sambil. Jadi kita sudah punya ikon bunga rafflesia misalnya. Orang bunga rafflesia itu mekarnya kapan? Ini datanya harus ada nih. Dan itu tanggung jawab Dinas Pariwisata Provinsi. Mengabarkan kepada dunia bunga rafflesia mekar di Liku 9 Bengkulu Tengah. Habis dari situ kemana? Kita minum aren di Kepahyang sambil lihat kebun teh. Habis dari situ kemana? Bermalam di Kota Curup. Kemudian besok pagi-pagi kita berenang di air terjun Trisakti Muara Karang di daerah Lembak. Seperti itu alurnya. Tapi kalau mereka cuma minum aren saja, itu bisa dilakukan di Payakumbuh. Bisa dilakukan di datar. Mereka sambil melihat apa? Sambil melihat Batu Batikam di situ, Istana Pagaruyung. Mereka bisa minum aren juga. Bisa melihat hamparan sawah yang luas. Tapi kalau ke Bengkulu Tengah, nah, ke Bengkulu, apa daya tarik kita itu? Adalah benteng Marlborough, misalnya. Tidak pernah ada nih di tempat lain, peninggalan Inggris, dan kita adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang jajahan Inggris. Jadi peninggalan-peninggalan itu. Kemudian kita punya ikon bunga rafflesia. Kemudian tadi kalau di Bengkulu Tengah ada Gunung Bungku, yang mungkin dengan riwayat segala macam mistisnya, segala macam apa, itu tidak apa-apa. Bagi yang percaya, percayalah. Tapi bagi yang suka tantangan mungkin climbing, mungkin daki gunung, segala macamnya, ini potensinya. Itu. Jadi kenapa masyarakat ataupun pengambil kebijakan lokal, BPD dengan Pak Kades belum mau serius untuk menerapkan potensi aren tadi? Karena mereka belum melihat keuntungan ekonomi di situ. Apakah mereka tidak tahu atau memang mereka tahu? Lebih menguntungkan mungkin bangun fisik-fisiknya. Nah, inilah kita selaku community base, ya, selaku mahasiswa sosiologi, menyarankan, memberitahu dengan cara yang sangat sopan kepada pengambil kebijakan lokal. Bahwasannya Pak, di sini ada ini. Atau ya, kita mencarikan pasarnya. Di mana nih yang banyak? Mungkin pasar Keramat Jati, mungkin Kota Palembang yang butuh aren, gula aren segala macam dengan kualitas premium. Kenapa mereka nggak mau belinya? Mungkin kotor misalnya, tidak dikemas dengan rapi. Nah, di sini mungkin peran mahasiswa sosiologi melalui himpunan mahasiswa mungkin kerjasama dengan tahap disponsori mungkin Bank Indonesia, disponsori mungkin PT Jarum, kita lakukan pelatihan misalnya untuk istilahnya bungkusnya tadi kalau istilah Bang Koko. Ini sangat penting. Nanti di foto, estetik, pelatihan motret itu juga perlu. Kalau Bu Hanum dulu sering ya datang kadang-kadang kemana-mana gitu. Dia melihat misalnya di luar negeri. Di luar negeri itu hanya melihat bunga mawar di Kamboja itu harus di Vietnam harus antrinya 1 tahun. Bagaimana potensi lokal misalnya aren tadi, ada rasa apalah kalau misalnya. Nah, di sini diperlukan juga survei ataupun riset ya. Memang kalau minum gula aren itu apa dampaknya? Oh, ini kesehatan misalnya. Ketika itu sehat, kan sekarang ada telur omega nih, harganya 1 butir 5.000. Berbondong-bondong lah kita beli itu. Padahal apa iya? Oh, ini organik misalkan. Apa iya? Tapi apa? Jualannya adalah kesehatan tadi. Jadi kalau minum gula aren, dampak kesehatannya apa dibanding gula pasir misalnya. Dan itu di Kepahyang itu ketika disadap mungkin ada kearifan lokal di situ, nyanyian-nyanyiannya. Oh, kemela beliau apa misalnya begitu-gitu ya. Nah, itu direkam nanti ditayangkan di YouTube desa. Artinya apa itu? Ini adalah
semacam mencintai Ibu Pertiwi. Kami bangga selaku orang Rejang Kepayang atau orang Jawa Kepayang yang ini dikasih oleh Tuhan pohon aren ini. Dan itu kita harus sampaikan, ini adalah penjaga ekosistem. Beda dengan sawit yang nyerap air, dia justru mempertahankan air misalnya. Seperti itu. Dan ini menjadi daya tarik. Saya pernah waktu masih di pariwisata di Lebong kalau nggak salah itu ya, ada kedatangan turis dari Rusia. Selain mereka melihat tambang itu, mereka ingin merasakan digigit pacat. Keluarnya darah gara-gara digigit pacat. Yang itu tidak ada di Rusia. Maka saya bilang tadi, di situ ada apa yang kita nggak tahu. Oh, ternyata ini yang dicari oleh pangsa pasar kita. Kenapa sih? Ini harus direkap, terus ditampilkan di data desa, di web desa, kita sampaikan. Ada tradisi-tradisi apa di situ yang unik-unik. Nanti dulu lah bicara misalnya langsung dihajar sirik, kita minta maaf ya. Tapi itu kan tergantung kita melihatnya. Apakah ini kita maknai sebagai potensi desa atau ini sebenarnya tantangan. Pak Panji Seminar dapat profesornya itu gara-gara apa? Gara-gara mengidentifikasi 15 celako kemali suku Serawai. Profesor dia. Mungkin Mbak Wawa nanti jadi profesor gara-gara mungkin menemukan kandungan aren itu apa misalnya. Ya. Bongkar dikit lah ya. Majulah, kembangkanlah, jangan atas itu. Cemen sekali saya lihat gitu ya. Ininya untuk sekedar memotivasi. Zaman kami dulu kuliah, ya, minta maaf ini. Targetnya itu dosennya nangis kalau masuk. Ketika dia tidak siap, jangan-jangan misalnya paradigma kita beda dengan mereka. Balik lagi ke community base, lain tadi potensi dan masalah, ya apa namanya. Nanti target kita mungkin yang mungkin kita capai baru sebatas penyadaran. Di tahun berapa misalnya 2026 pohon aren menjadi target untuk dikembangkan di desa, usaha BUMDes mungkin atau segala macam. Itu sudah cukup. Tapi kita sampaikan ada aren di mana-mana ada aren. Aren itu apa saja? Ada hijaunya, ada daunnya, ada pelepahnya, mungkin batangnya bisa jadi sagu sekarang ini. Macam-macam. Jadi kenapa misalnya pengambil kebijakan lokal belum melihat itu tadi salah kampus juga termasuk. Kita tidak apa namanya melakukan potensi apa namanya tanggung jawab tridharma perguruan tinggi kita. Belum optimal. Apakah harus? Ya tidak juga harus. Batas mana kita bisanya. Jadi mungkin saya balik ke hobi tadi yang hobinya seperti itu mendampingi masyarakat. Ya. Nanti cobalah lebih banyak di situ. Karena kita bukan siapa-siapa gitu. Ilmu itu sesungguhnya ada di masyarakat itu. Batik misalkan di Kepayang ada batik Diwo kan. Di Kembangan ada apa? Dari daun-daun itu. Di Bengkulu Tengah ada batik Sungai Lemau. Dari mana? Ya, seperti itu. Ketika kita bikin kemeja yang bagus sekali, mungkin kalah dengan Amerika Serikat. Tapi ketika ini potensi lokal, itulah yang menjadi ciri khas kita. Demikian ya, mungkin mudah-mudahan apa namanya bisa diambil apalah mungkin ocehan bapak tua ini ya. Tapi setidak-tidaknya itulah yang bisa saya tahu selaku orang birokrasi yang sedikit banyak pernah kuliah di sosiologi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak, di mana bahwa diperlukannya itu penyadaran bersama untuk melihat situasi desa tersebut dan juga melihat bagaimana target pemasarannya. Baik, kita lanjut ke penanya yang ingin menanya selanjutnya. Itu ada Dela, boleh langsung bertanya saja. Pada Dela Sylvia boleh langsung bertanya. Apakah Dela mendengar? Baik, jika Dela lagi dalam kendala, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya boleh langsung hidupkan mic-nya.
Pada rekan-rekan boleh untuk langsung bertanya, apakah tidak ada lagi? Izin Willy nak bertanya. Oke, silakan kepada Izin sebelumnya kepada Kak Kak siapa tadi? Kepada Kak Nadia ingin bertanya Kak, kan di pendamping desa itu kita kan bisa diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian kepada masyarakat. Nah, untuk kita melihat indikator apa untuk kita tuh melihat bahwasanya menilai dari keberhasilan pendamping melihat proyek atau tumbuhnya kesadaran mandiri dari masyarakat yang kita dampingi tersebut. Baik, terima kasih. kepada dia boleh diulang tidak? Karena kurang jelas dari volumenya. Oke. Bentar ya. Izin Kak Nadia ingin bertanya. Biasakan pendamping desa itu diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian dari masyarakat. Jadi untuk kita tuh melihat indikator yang paling tepat menilai dari keberhasilan pendamping, keberhasilan proyek atau tumbuhnya kesadaran mandiri dari masyarakat itu apa yang kita lihat Kak? Itu aja. Baik, terima kasih pertanyaan Dea. Boleh langsung kepada Kak Nadia untuk langsung dijawab. Baik, dari Dea tadi ya. Salam kenal ya Dea. Pertanyaannya tadi dari kemandirian ini ya, kita melihat pendamping desa itu untuk membangun kemandirian masyarakat desa itu tadi ya. Iya Kak. Jadi ya Dea ya, sebagai pendamping desa kita bisa melihat kemandirian masyarakat atau ide-ide kreatif yang ada di dalam masyarakat itu sebagai pendamping desa ya kita menyampaikan melalui musyawarah desa tadi. Jadi dari musyawarah desa kita bisa melihat apa namanya ya, ide-ide atau hal-hal yang perlu dibangun di desa gitu, di situ kita melihat ya aspirasi dari masyarakat tersebut. Kemudian pendamping desa pada saat kapan gitu kan, di saat kapan bisa dikatakan berhasil untuk mendampingi desa sehingga desa itu bisa dikatakan mandiri dan bisa apa namanya, kegiatan-kegiatan pembangunan itu tercapai. Ya, kita sebagai pendamping desa tadi, tentunya dari diri kita sendiri itu harus ada juga ide ya teman-teman. Contohnya kita dari dana desa itu kan sudah ada regulasi-regulasi, sudah ada aturan-aturan. Bahwasannya contohnya saja ya, untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Nah, dari pembangunan tadi kan itu ada pembangunan fisik. Nah, terus juga ada dari kegiatan pemberdayaan seperti itu kan ya. Jadi kegiatan pembangunan tadi kita apa kira-kira yang perlu dibangun, yang diprioritaskan seperti apa? Contoh pelayanan kesehatan mungkin seperti Polindes gitu kan belum ada di desa ya. Kita kasihkan ide untuk membangunkan Polindes gitu.
dianggarankan di tahun berapa kita masukkan ke APBD seperti itu. Ketika pelayanan kesehatan yang sudah diprioritaskan di desa sudah terbangun, disitulah bisa dikatakan bahwasannya pendamping desa itu sudah berhasil dalam memenuhi prioritas yang sudah dicantumkan oleh Kementerian Desa seperti itu. Jadi dana desa itu kan ada pembangunan yang diprioritaskan teman-teman, seperti kayak pelayanan kesehatan, penanganan stunting, itu diprioritaskan di desa. Harus ada saluran air bersih seperti itu. Terus juga ketahanan pangan itu juga diprioritaskan. Itu salah satunya. Terus yang kedua di ketahanan pangan teman-teman. Jadi kalau di ketahanan pangan itu ketika pendamping desa menyampaikan ketahanan pangan apa yang bagus di tahun ini, kita melihat lagi potensi yang ada di desa itu apa gitu kan. Potensi yang ada di desa itu apa saja. Mungkin dari segi perkebunan mungkin bisa banyak bagus di tahun ini menanam cabai atau menanam padi seperti itu kan. Air mendukung gitu kan, ada sungai, pokoknya nggak kekurangan air. Nah, ketika itu berhasil, ketahanan pangannya berhasil, disitulah dilihat pendamping desa itu juga bisa memberikan ide-ide kreatif sesuai dengan potensi desa yang ada teman-teman, untuk Dea juga ya. Kemudian nah, yang paling penting itu dari pendamping desa bisa dikatakan berhasil dalam untuk membangun kemandirian desa, bahwasannya hal-hal yang diprioritaskan oleh Kementerian Desa sesuai regulasi yang telah disampaikan melalui undang-undangnya itu terlaksana, itu tercapai dan terpenuhi dan ada efeknya untuk desa. Itu disitulah dikatakan berhasilnya pembangunan di desa. Nah, ketika desa belum sampai pemikirannya ke situ, bahwasannya fokusnya kan kalau di Benteng itu kan banyak sawit ya teman-teman ya. Jadi pikirannya sewa sawit lah, membeli kebun sawit lah gitu kan. Itu kan nggak boleh kalau di dana desa. Jadi harus ada ide-ide yang kreatif juga dari pendamping desa, bahwasannya kita perlu melakukan ketahanan pangannya ini bagusnya gitu kan. Bahwasannya cabai mahal sekarang, kita nanam cabai aja tahun ini gitu. Terus juga kemudian ada kayak pelatihan seperti itu kan. Jadi di situ kita lihat dari pelatihan itu kan ada nanti terbentuknya UMKM gitu teman-teman ya. UMKM-nya mungkin dari segi banyak di desa Kelindang, contohnya desa Kelindang bawah itu banyak bambu teman-teman. Jadi bambu kecil-kecil itu desa Kelindang bawah sama Kelindang atas itu banyak bambu yang untuk buat anyaman. Nah, dari pelatihan tersebut nanti kan ada pelatihan Ibu PKK namanya. Nah, di situ nanti akan ada timbul ide kreatifnya seperti buat banyak ya macam-macamnya ya, buat bubu namanya yang untuk nangkap ikan gitu. Terus juga ada yang baru-baru ini mereka mau buat piring dari lidi sawit teman-teman, itu ide-ide. Jadi kapan kita ketahui pendamping desa ya di saat pelatihan tadi, mereka akan menyampaikan ide-ide mereka tersebut. Nah, itu yang diprioritaskan dari dana desa teman-teman. Jadi itu dana desa. Jadi kita pendamping desa itu memfasilitasi kegiatan tersebut. Nah, ketika kita memfasilitasi, kita menampung aspirasi masyarakat. Jadi nanti kita sampaikan kepada kita sepakati dengan kepala desa, kita masukkan ke APBD, kita laksanakan seperti itu, dan kita laksanakan nanti ketika itu berhasil, itulah yang akan kita masukkan ke laporan, ke pengawasan sampai berhasil. Mungkin itu saja
jawabannya dari untuk Dea dan juga teman-teman semua untuk informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih atas jawabannya kepada Kak Nadia, di mana kita harus melakukan adanya musyawarah desa untuk melakukan pengembangan dan pembangunan pemberdayaan dalam memenuhi prioritas sesuai dengan potensi desa tersebut. Baik, kepada rekan-rekan, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh langsung open mic-nya. Boleh kepada Sonia langsung. Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Sonia. Di sini saya mau bertanya kepada Kak Hosani. Tadi aku tertarik sama Kak Hosani bahwasanya kita menganggap masyarakat itu sebagai teman, ya, sebagai teman. Nah, Kak, aku mau tanya, kan nanti kan kami mau ada pemberdayaan masyarakat tuh, mata kuliah ZBD. Nah, di situ gimana sih caranya kita membangun hubungan yang baik biar masyarakat tuh menganggap kita juga teman gitu. Nah, kan ada juga sih masyarakat yang tertutup, gak mau terbuka gitu kan sama pendatang atau sama mahasiswa. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita nanti melakukan pemberdayaan masyarakat kan mahasiswa tuh kan pasti cuma punya waktu yang terbatas ya Kak. Nah, gimana caranya biar kita tuh melakukan pemberdayaan masyarakat tuh dengan secara efektif walaupun dengan waktu yang sangat terbatas kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sonia. Boleh langsung kepada Kak Hosania untuk langsung menjawab pertanyaannya. Oke, suaraku terdengar? Terdengar, Kak? Terdengar, Kak. Makasih Willy, makasih juga Sonia pertanyaannya. Bagaimana cara untuk menjadi teman masyarakat gitu ya atau komunitas? Kalau strategi yang saya lakukan selama mendampingi komunitas itu adalah harus dari kitanya dulu. Kita jangan sampai membuat gap atau membuat kita tuh beda dari mereka. Jadi sebisa mungkin kita untuk membaur bagaimana kita bisa masuk. Misal bisa digunakan juga identitas-identitas kita, misal dari kesukuan, dari bahasa kayak gitu ya. Atau mungkin kalau agama juga bisa dipakai gitu. Ini tujuannya konteksnya untuk mendekatkan diri. Nah, kalau untuk ke perempuan karena kita misalnya mahasiswa perempuan ya, bisa dengan cara membantu mereka ketika di dapur atau ikut aktivitas mereka, keseharian mereka dengan mencoba untuk bercerita dengan mereka. Apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh ibu-ibu di sini? Sebenarnya apa yang mereka pengen, mereka yang inginkan tuh apa gitu. Jadi kalau dibilang jadi teman, biasanya kalau kita sama teman kan kita harus menciptakan suasana nyaman dulu ya, kayak gitu. Jadi bagaimana caranya kita menciptakan suasana nyaman dengan komunitas? Yaitu jangan sampai ada gap gitu. Kalau bisa jangan pakai alma mater dulu gitu. Kalau ini trik dari saya ya, dalam pengorganisasian bagaimana kita membaur makan bersama dengan mereka. Pakailah pakaian yang sama dengan mereka, jangan terlalu bagus sekali gitu ya. Bagaimana kita menyesuaikan dengan mereka. Terus kalau ilmu-ilmu pengorganisasian yang sering dilakukan oleh kami itu, bagaimana kita bisa tidur dengan mereka, di rumah mereka, mengikuti aktivitas mereka kayak gitu. Mungkin dalam jangka waktu 3-2 hari tidak bisa langsung klop banget ya, tapi kan ada pendekatan-pendekatan gimana caranya supaya kita bisa akrab dengan mereka. Tuh, bisa mungkin deketin anak kecilnya dulu gitu kan, membuat mereka oh percaya. Kemudian kalau untuk bagaimana caranya untuk bisa menjawab kebutuhan mereka dengan waktu yang singkat. Nah, kita kan bisa riset dulu ya sebelum kita datang kayak gitu. Apa sih sebenarnya yang mereka punya? Nanti baru bisa digali ketika sampai di sana. Jadi sebelum kita ke lapangan tuh kita cari tahu dulu apa yang mereka miliki secara potensial gitu. Kemudian sebagai fasilitator, namanya pengorganisir ini kan kita harus punya bekal dulu ya sebelum datang ke lapangan. Kemudian kita datang ke lapangan, berjumpa dengan mereka, bercerita gitu.
Terus baru tanyakan apa sebenarnya yang mereka inginkan dari beberapa peluang-peluang yang mereka miliki. Nanti yang paling mereka inginkan itulah yang menjadi prioritas kita. Kemudian kita gali lagi seperti apa maunya solusinya dilakukan. Itu sih Sonia yang bisa saya jawab. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Hosania bahwa cara kita untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat, kita harus membaur untuk masuk kepada masyarakat, tidak mencolok sendiri, dan seperti mengikuti aktivitas masyarakat juga. Baik, mungkin kepada teman-teman sekian untuk sesi diskusi kita pada kali ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kuliah tamu hari ini. Dari ketiga narasumber yang luar biasa, kita belajar bahwa pendampingan desa bukan hanya soal membangun secara fisik, tapi juga membangun kesadaran, partisipasi, dan kemandirian masyarakat. Saya mengucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, kepada Kak Nadia Putri, kepada Kak Hosania Ramos, HTPA, dan juga kepada Bapak Sandarman, selaku narasumber kita pada kelas tamu kali ini. Banyak pengalaman yang telah diberikan dari para narasumber. Saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah CBD, Bu Dias dan juga Bu Retno, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah aktif mengikuti kegiatan kelas tamu kita pada kali ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dari para narasumber dapat menjadi bekal saat kita benar-benar terjun di lapangan di masyarakat. Saya selaku moderator memohon maaf jika selama memandu kegiatan ini memiliki banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di kelas tamu berikutnya. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Saudara Willy. Baik hadirin sekalian, sebelum kita akhiri kegiatan sharing session malam ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar acara yang telah kita laksanakan membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Doa akan dipimpin oleh Saudara Ulil. Kepada Saudara Ulil, kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita akhiri kegiatan kuliah tamu kita pada malam ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh dari pemateri yang luar biasa dapat menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjibna biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'i sayiat wa tarfa'na biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jami'il khairat fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur atas nikmat dan kesempatan yang Engkau berikan hingga kami dapat mengikuti kegiatan kuliah tamu ini dengan baik. Kami memohon kepadamu, jadikan ilmu yang telah kami dapatkan pada malam hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kami semua. Ya Allah, ya Alim, kuatkanlah ingatan kami atas ilmu yang kami dengar dan pelajari. Bukakan pintu pemahaman dan bimbinglah kami agar mampu mengamalkan ilmu ini dalam pengabdian kami kepada masyarakat, khususnya dalam mendampingi desa di berbagai dinamika dan tantangannya. Ya Allah, ya Aziz, jadikanlah kami hamba-Mu
yang memiliki kepedulian sosial, kecerdasan hati, dan kemampuan untuk membawa perubahan yang positif di lingkungan kami masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ulil telah memimpin doa. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Retno Wayuningtyas SSMA untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada Ibu Retno kami persilakan. Kepada Ibu Retno. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga teman-teman semua masih semangat karena 3 pemateri tadi menyampaikan hasil yang luar biasa. Bagus ya, pandangan sebagai praktisi, di mana ketika nanti teman-teman mahasiswa datang ke lapangan tidak lagi mengawang-awang ataupun tidak hanya berangkat dari Menara Gading, di mana kita mengira-ngira masyarakat itu hanya sebagai objek dari program yang akan kita jalankan. Di kelas pun kita sudah pernah belajar soal itu, bagaimana kita menempatkan masyarakat itu sebagai laboratorium, terutama kita sebagai mahasiswa sosiologi, di mana memang masyarakat adalah laboratorium utama yang akan nantinya kita amati dinamikanya, prosesnya, konfliknya, apapun yang terjadi di lapangan. Waktu itu saya pernah ada diskusi bersama teman-teman semua bahwa ada yang menyampaikan ketika ke lapangan ingin membangun suatu program yang idealis dan bagus. Tapi tadi kita dari aspek praktisinya disampaikan bahwa baiknya mahasiswa mengobservasi itu berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat. Maka kalau tidak salah, jika dikaitkan dengan keberangkatan kita di tanggal 30 November di akhir bulan ini, insya Allah akan ada praktik kuliah ke lapangan. Teman-teman sudah mempunyai gambaran nantinya akan melakukan apa, akan mengobservasi apa, dan kira-kira program yang konkret seperti apa yang akan dijalankan. Nah, terima kasih kepada 3 narasumber. Diharapkan apapun yang disampaikan tadi, pengalaman hebat tadi bisa menjadi kebaikan, juga pengetahuan baru bagi teman-teman, sehingga nantinya memperkuat kita untuk menambah peran dan kebermanfaatan kepada masyarakat. Nah, semoga ada hal-hal baik yang dicatat pada malam hari ini, sehingga kita pun semakin semangat belajar soal studi. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang terlibat, kepada dosen pengajar ini Ibu Dias, ada tadi Ibu Ika, dan para alumni yang sudah hadir, ketiga alumni yang sudah menjadi narasumber, pada para mahasiswa. Sampai jumpa di kuliah tamu edisi selanjutnya. Dan akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Retno Wayuningtyas SSMA atas selanjutnya, marilah kita memasuki acara berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat penghargaan kepada para narasumber dalam kegiatan kuliah tamu online hari. Penyerahan sertifikat ini merupakan bentuk apresiasi kami atas waktu, ilmu, dan pengalaman berharga yang telah dibagikan kepada kita semua dalam kegiatan kuliah tamu dengan tema mendampingi desa, dinamika, dan tantangan. Pada kesempatan ini, sertifikat penghargaan kami serahkan kepada Kak Nadia Putri Anggela Estos, kemudian Bapak Sadarman Estos MAP, dan Kak Osani Ramos Tapea. Kami mengucapkan terima kasih
sebesar-besarnya atas partisipasi waktu serta ilmu yang telah diberikan oleh para narasumber. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah disampaikan dapat memberikan inspirasi serta wawasan baru bagi seluruh peserta kuliah tamu hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kak Nadia, Kak Hosani, dan Bapak Sandarman atas kontribusi